Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chelsea berhadapan Manchester City di final Liga Champions. Berlayar komandan kabar Mister Ali. Om Ali apa kabar? Jadul Jakarta. Jakarta ternyata tidak tidak. Ewaki, Wewai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Red Gang Bola Bola FC. Salam Ewako Ewaki Kwewai. Malam hari ini kembali lagi bersama Red Gang Bola Bola FC di acara Bincang Tribun. Tema kita hari ini adalah membahas final Liga Champions yang mempertemukan duel All England dengan tim sama-sama biru. Yang satu biru muda, yang satu lagi biru menyala. Siapa lagi kalau bukan Chelsea berhadapan Manchester City di final Liga Champions 2021 yang insya Allah akan diselenggarakan di Dragao, Portugal Minggu 30 Mei 2021. Di sisi kiri kanan saya ini teman-teman sekalian ada dari Chelsea koordinator wilayah Om Andang. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Sehat-sehat Om ya? Alhamdulillah. Jelang final ini kita harus semangat Om. Harus tinggal 1 minggu kan. Oh iya. Jadi di sisi kiri saya juga ada ketua dari MSCI yaitu Mister Alis. Om Alis apa kabar Om? Alhamdulillah. 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 Jadi harus tetap semangat ya Om Alis ya. Ya. Nah, malam hari ini kita akan sedikit berbincang mengenai persiapan final dari kedua tim. Tapi yang pertama-tama ini saya mau bertanya ke Om Andang. Om Andang, bagaimana sih adanya CISC di Makassar ini? Oke, terima kasih. CSC Regional Makassar itu terbentuk di CSC di Makassar itu sejak tahun 2009 Agustus. Nah, sekarang ini sudah menginjak umur ke-11. Bulan 8 nanti akan menginjak ke-12 tahun. Ke-12 ya. Jadi anniversary dari CISC ini di bulan 8 Om. Bulan 8. Terus untuk membernya sendiri Om sudah ada berapa orang? Kita kan untuk membershipnya kan tiap tahun. Iya. Nah, apabila ada pembukaan membership, Iya. yang sudah perpanjang itu kita member dulu. Iya. Jadi untuk tahun ini member CSC Makassar sendiri itu 219. Oh, besar juga ya CISC di Makassar. Alhamdulillah. 219 orang. Terus untuk cara daftarnya Om, apakah dibuka di anniversary saja atau bisa langsung hubungi kita? Oh, untuk pendaftaran membershipnya itu kita ikut di pusat Jakarta. Kita menunggu informasi dari pusat. Jadi kita serentak Indonesia open membership. Nah, untuk tahun ini sepertinya kita open membership di bulan November. November. Jadi teman-teman penggemar Chelsea yang mau jadi membership dari CISC Regional Makassar di bulan November pembukaannya dimulai. Dan ada penawaran spesial. Ada penawaran spesial untuk teman-teman yang ingin menjadi member baru. Ya, saya ke MCSCI Makassar, Mr. Alis. Siap. Bagaimana ini Mr. Alis MCSCI di Makassar bisa ada? Ya, awalnya itu di tahun 2011 Dari 11. karena di pusat itu 2010. Jadi 2011 itu di bulan 9 itu awalnya itu 3 orang. Tiga orang. Karena tim ini tim baru, bukan bilang tim baru sih, sudah lama juga berdiri. Cuman Manchester City ini dianggap tim di Manchester itu tersisi. Dari inisiatifnya teman-teman berdirinya MCC Makassar itu berawal dari 2 orang senior kami. Ada namanya Kak Kalva, Kak Anto,
sama ke Edo namanya 3 orang. Nah, di 3 orang ini dia ketemu di salah satu kos. Ternyata di dalam satu kos itu sama dia 3 orang ini sama-sama sensitif. Oh iya. Nah, dia coba untuk berkomunikasi. Awalnya itu kan masih BlackBerry. Iya. Jadi dia berawalnya dari grup itu 3 orang. Dia mencoba untuk membesarkan ini apa namanya organisasi ini, komunitas ini. Dia lari ke Warkop Toraja. Nah, itu adalah home base pertama kami. Oh iya. Nah, dari situ bermain di Twitter. Di Twitter kan masanya itu ya dibilang Top-topnya ya di Twitter. Jadi bermain di Twitter. Nah, saya di situ mulai tertarik. Awalnya saya dulu kan saya dulu Milan. Milan. Di 2010 itu saya mau pelajari City. Karena salah satu bintang di City itu saya idolakan yaitu Robinho. Iya. Awal itu manajer bosnya City itu dari Thailand, orang Asia. Pak Tasim Siwadatra. Iya. Dan situnya berkembang. Akhirnya saya tertarik masuk. Dari masuknya di situ, saya dianggap jadi member pertama di Makassar ya. Nah, terus Om Alis membership di MCSCI Makassar ini sudah berapa? Ya kalau kita itu ya namanya kadang naik kadang turun. Kami tidak menentu juga karena kita cari yang betul-betul mau menjaga komunitas ini. Kami tidak mau keluar masuk kayak istilahnya keluar masuk lah istilahnya. Iya. Jadi kita cari yang konsisten, iya, yang bisa menjaga nama baik MCS di Makassar. Untuk cara perekrutan membernya bagaimana? Kalau cara perekrutannya itu hampir sama dengan teman saya gitu. Anda juga ini salah satu orang yang legend juga di masa saya saat itu. Dan sampai saat ini alhamdulillah masih bisa dipertemukan. Jadi untuk cara membernya City itu tidak jauh beda juga sama teman-teman CSC. Jadi kita dalam 2 tahun ini selama pandemi ini kami juga agak sulit untuk open member. Karena terkendala dari pusat. Kita harus ikut dari pusat juga apa perintah dari pusat kita laksanakan. Jadi teman-teman para subscriber dari Red Gang Bola Bola FC ini ternyata kedua ketua dari fans klub Chelsea dan City ini sudah saling kenal. Kayaknya sudah akrab banget ya. Dari 2013. 2013 mereka sudah jalan bareng. Karena dia ada niat mendekati salah satu member Chelsea. Wah. Jadi Pak Ketua dari City ini kenal sama Ketua Chelsea karena dulu ada pendekatan hati ke member CSC. Nah, saya kembali ke Om Alis. Kabar yang kami dapatkan, Ilke Gundogan cedera. Terus Ilke ini kan adalah pemain kunci dari City. Apakah tidak akan mempengaruhi laga final nanti untuk squad City ini? Ya, kalau isu Ilke Gundogan cederanya itu info terakhir dari Manchester itu kita dapat beberapa updatean itu cederanya tidak terlalu parah. Tapi kemungkinan besar untuk pertandingan hari ini mungkin diparkir dulu, entah itu diparkir ada di dalam starting atau cuman untuk dipersiapkan untuk di final itu nanti. Karena kalau dilihat porsinya di Ilke Gundogan itu memang luar biasa, menutupi menemani sosok debut Foden sama Fernandinho. Jadi berempat ini bulan lagi ini memang kita bermain tanpa striker dengan gayanya Pep Guardiola. Jadi ceritanya 4 ini pemain kunci ya di City nanti untuk laga final. Untuk memandang
yang kami dapat ini Chelsea masih berjuang untuk masuk mengamankan zona Liga Champions di Premier League. Bagaimana tanggapannya? Seperti yang kita ketahui di laga Premier League ini sangat krusial untuk perebutan zona Champions, di mana disebutkan ada Liverpool dan posisi 5 ada di Leicester, dan itu masing-masing beda 1 poin. Nah, jadi di laga akhirnya akan menentukan nasib apakah kita akan bermain di Liga Champions tahun depan atau bermain di Liga malam Jumat. Liga malam Jumat. Iya, hasil akhirnya di final game week pada malam hari ini. Jadi malam hari ini final game week untuk Chelsea ya. Jadi harus total ini malam. Harus total pada malam. Tapi walaupun hasil hari ini, walaupun hasil malam ini dikalahkan, Iya. tapi ketika Liga Champions juara kita masuk Champions. Weh. Tapi kita nggak mau berfokus ke final. Iya. Kita harus fokus di pertandingan terakhir kali ini. Nah, kalau City kan ini saya rasa aman-aman untuk Liga Champions-nya, sudah champion untuk Premier League. Selamat untuk City. Pertanyaan kedua untuk Om Andam. Tadi juga kami dapat berita bahwa N'Golo Kante yang juga pemain kunci dari Chelsea ini cedera, Om. Bagaimana ini frustasinya fans? Jadi seperti yang dilansir di media, waktu itu sendiri pun sudah mengkonfirmasi bahwa Kante itu mengalami cedera hamstring tapi nggak terlalu parah. Cedera ini dialami ketika dia Chelsea melawan Leicester kemarin pada saat menangkan Leicester 2-1. Nah, tapi N'Golo Kante info terakhir dia ikut latihan, tapi sepertinya dia akan disimpan di pertandingan kali ini karena kan Kovacic juga bisa menggantikan Kante. Nah, kita tahu kan Kante hampir semua lah sayang Kante. Iya. Kante ada di mana-mana. Jadi kunci dari kesuksesan Chelsea menuju final Champions itu ada Kante ya. Jadi memang ini Kante ini teman-teman adalah sosok yang karismatik mungkin di lapangan. Dia mau marah mau bagaimana tetap senyum. Jadi semua sayang Kante. Semua sayang Kante. Oke, untuk Mr. Alis. Kemarin kita dapat kabar bahwa Manchester City sedang dalam kondisi yang tidak baik karena kekalahan yang diderita tercomeback lagi oleh tim papan bawah. Apakah dengan kekalahan itu tidak akan menyurutkan semangat pemain dan frustasi para penggemar ini, Om? Kalau saya pribadi sih mungkin kalau kita melihat kondisi di Liga Inggris kan, City sudah mengunci gelar. Jadi mungkin cuma beberapa pemain itu dimainkan untuk penyegaran pertama, terus yang kedua mungkin efek kekalahan 2 kali itu termasuk efek comeback kemarin itu ya luar biasa juga. Terpukul mental ya? Enggak juga sih. Bagi kita tidak ada beban lah, tidak ada beban lah buat di Liga Inggris. Kami tahu, kami percaya juga di Pep Guardiola itu orangnya cerdas. Karena kenapa? Kita belajar dari Chelsea, kita kalah 2 kali. Kita optimis, kita akan balas, menang sekali juara. Amin. Ya. Jadi kita memang ini teman-teman para subscriber dan penonton, laga final Champion tahun ini sangat seru dan sangat dinanti memang karena pertarungannya ini sudah dari Liga Inggris Premier League. Kedua tim biru ini dari Premier League baku sikat. Tapi sayangnya City harus kalah 2 kali, namun di laga final ini City tetap optimis untuk menang dari Chelsea. Pertanyaan berikutnya untuk Amanda. Dengan pergeseran lokasi final ini yang awalnya di Turki digeser ke Portugal, terus kuota penonton itu dari masing-masing fans cuma 6.000. Apakah mengganggu konsentrasi fans yang mau awalnya sudah rencanakan, saya ke Turki ini, tapi tiba-tiba digeser ke Portugal? Bagaimana ini, Om? Kalau saya rasa sih untuk pemain dimanapun mereka bermain, mereka harus siap. Harus siap ya? Ini kan laga terakhir, laga final, laga penentuan di tahun ini akan mendapatkan trofi atau puasa gelar. Jadi saya rasa untuk pertandingan dimanapun mungkin Chelsea siap. Untuk penonton ya kita ketahui nanti akan masing-masing klub akan mendapatkan jatah yang lebih fans dalam hal ini Portugal sendiri. Nah, seperti yang dilansir di salah satu berita olahraga yang ada di Inggris,
di mana Roman Abramovich juga salah satu pemilik klub itu mensubsidi supporter yang terhadap ke sana. Yang ke sana? Iya. Satu tim mungkin sama mungkin dengan presiden atau pemilik Manchester City seperti itu pasti. Jadi kalau ada supporter dari kedua tim ini mau ke sana difasilitasi juga sama pemilik klub. Mungkin pilihan kali ya. Iya. Karena kan tiket juga terbatas di mana. Iya, betul. Untuk dari membership dari Makassar sendiri, Om, kira-kira ada bocoran ada yang ke Portugal? Sepertinya teman-teman Makassar fokus di sini saja. Fokus di sini ya. Karena termasuk mahal juga sih kesana. Iya. Harus banyak lah yang lurus. Tes segala semacam. Iya. Nah, untuk Siti sendiri nih, Mr. Alis, bagaimana pandangannya tentang lokasi yang berpindah awalnya dari Turki ke Portugal, terus kota penonton cuma 6.000. Kalau untuk City ya alhamdulillah ya bilang dimanapun sama juga dengan posisinya dan juga sudah disampaikan City selalu siap bermain tanpa beban ya, bermain selalu optimis, memberikan permainan cantik dan memberikan gelar pertama di Liga Champions, dan adanya penonton 6.000 per fans yang disediakan oleh pihak panitia itu sangat memberikan motivasi buat teman-teman di fans itu sama Chelsea. Karena selama ini di dalam pertandingan jarang ada penonton yang diberikan kesempatan untuk melihat timnya seperti itu. Terus kalau untuk masalah venue ini ya mungkin mudah-mudahan bersahabat buat Manchester City, dan sedikit bocoran juga ini mungkin ini dalam sejarah buat fans Manchester City, presiden pemilik klub Manchester City memberikan peluang untuk buat fans di Indonesia itu terkhususnya di Makassar itu alhamdulillah ada sudah menyampaikan akan berangkat ke Portugal dan sudah menyampaikan ke saya secara pribadi, yaitu ada 2 orang. Beliau ini tidak mau menyebutkan namanya siapa, tapi kemungkinan besar dia akan ke Portugal menyaksikan sejarah langsung dan menjadi saksi sejarah dalam final pertama untuk Manchester City selama ini menunggu sekitar 4-5 tahun lagi. Oh, jadi membership dari Makassar sendiri ini ada yang ke Portugal nanti? Insya Allah. Insya Allah ya. Jadi teman-teman, para penggemar Chelsea dan City ini memang sama-sama bergelora menjemput laga final. Dari Chelsea sendiri, presiden klub Chelsea membiayai, mengakomodasi para super fans yang akan ke Portugal. Begitupun dengan pemilik dari City. Manchester City ini dari perwakilan Makassar ada 2 orang yang berangkat ke Portugal dan menyaksikan langsung sejarah City mengangkat trofi nanti kalau menang. Amin. Jadi ini memang final pertama Manchester City di Liga Champions. Oh, kalau Chelsea kan sudah merasakan, Om ya. 2012 kita sudah merasakan. 2012, Om. Memang itu untuk sejarah pertama kali itu memang beda euforianya. Beda Dibandingkan kita penikmat sejarah. Oh iya. Beda penikmat sejarah, beda pencipta sejarah. pencipta ini. Kalau penikmat ini kita pasti bereuforia banget. Paling penikmat paling menikmati sejarah. Iya. Main baca-baca Google dapat lagi. Beda memang kalau itu gelar pertama dan pertama langsung kita saksikan. Iya. Dibandingkan diceritakan orang tua, Iya. dari sekolah Nah, terus untuk Omandang lagi, pemain muda dari Chelsea ini kan ada Mason Mount yang beberapa pertandingan kemarin naik daun sampai mendapat best young player Chelsea. Bagaimana tanggapan Omandang ini tentang Mason Mount? Saya sih Mason Mount memang pantas mendapatkan predikat sebagai pemain terbaik Chelsea tahun ini. Karena kita ketahui hampir sepanjang musim itu dia tidak pernah absen membela Chelsea, dan salah satu kunci dari kesuksesan Chelsea itu di Mason Mount ya. Dia energi, walaupun kadang di awal-awal
awal-awal musim itu banyak yang mengatakan kalau Mohon ini adalah pemain titipan atau pemain kesayangan, anak kesayangan Frank Lampard kan. Karena kan Lampard yang membawa Chelsea dari Liverpool ke Chelsea. Iya. Nah, walaupun Chelsea Mohon ini adalah salah satu pemain akademi Chelsea dulunya. Nah, tapi terbukti dengan masuknya Tuchel juga dia memberikan efek untuk Chelsea sendiri. Pemain impian pelatih lah kalau saya rasa untuk Mason Mount. Jadi teman-teman para penonton channel Red Gang Bola Bola FC ini, Mason Mount ini adalah memang salah satu pemain muda terbaik yang dimiliki Chelsea karena dia dari akademi Chelsea keluar ke Derby County mencari jam terbang main terus dibawa kembali oleh Lampard dan menjadi pilihan terbaik juga untuk Tuchel di Chelsea ya. Selama ini banyak yang mengatakan Mount ini adalah pemain titipan. Nah, jadi para penonton salah itu kalau penonton bilang Mason Mount ini pemain titipan. Salah besar. Ya, karena Mason Mount bisa memberikan permainan terbaiknya tahun ini untuk Chelsea dan sekarang menunjukkan kualitasnya dan menjadi pemain terbaik di Chelsea. Untuk Manchester City, Mr. Alice, pemain muda terbaik itu ada Phil Foden. Bagaimana sih tanggapan dan pandangan dari Mr. Alice tentang Phil Foden ini? Kalau Foden ini kalau dilihat apa namanya dari segi fisiknya itu mungkin banyak orang menganggap ini Foden tidak jadi pemain bola itu. Kalau dilihat kan kecil, terus dari segi fisiknya juga tidak terlalu bagaimana kan kalau kita lihat sendiri ke Foden bagaimana, tapi selama Pep melahirkan Foden dari akademi, dia menunjukkan tajinya dan sekarang dijuluki Messi-nya, penggantinya Messi di eranya Pep Guardiola sebagai Berarti Foden ini punya julukan Messi-nya Liga Inggris, gitu. Messi-nya Pep. Ya. Salah kalau bilang Liga Inggris ya. banyak kan pemain muda yang bisa kita pertimbangkan kembali. Kalau Foden ini kan lahir dari di akademi juga, sosok Pep tidak pernah lepas dari melahirkan sosok anak muda. Kita ambil pelajaran dari di Barcelona ya kan, dia melahirkan siapa saja, terus berkarir ke City, dia sudah melahirkan beberapa pemain muda seperti kayak Foden, siapa? Ada Ruben Dias juga mantap juga. Ruben Dias masih umur 23 sampai pokoknya di bawah 25 tahun. Memang ini gayanya Pep, setiap tahun pasti selalu melahirkan pemain-pemain muda. Mr. Alice tadi sedikit menyinggung nama Barcelona, klub top yang ada di Liga Spanyol. Kabar hot news ini katanya sih Kun Aguero akan pindah ke Barcelona, Mr. Alice. Bagaimana perasaan penggemar City ini dengan kepindahan Aguero dan apakah mengganggu persiapan jalan laga final untuk Manchester City sendiri? Isu Aguero keluar dari City itu ya pertama sedih lihat sosok legend yang sudah mengukir sejarah, sudah mencetak sejarah dan beberapa sejarah dia buat, tapi karena kontraknya habis, Aguero juga minta untuk keluar dari tim untuk untuk mencari jati diri untuk mencari suasana baru di suasana liga lain. Kalau untuk kepergiannya Aguero, ya mungkin buat kita di fans itu ya boleh bisa dikatakan kita sedih lah. Sedih ya. Dia legend yang betul-betul murni, memiliki tipikal bermain sebagai striker itu memang murni. Dan sampai saat ini di tahun ini memang City bermain tanpa striker. Pasang Aguero tidak bisa juga, terus Gabriel Jesus juga tidak bisa, tapi
yang top skor bicara Manchester City ini ada pada saat di Ilkay Gundogan Gelandang. bola di gelandang loh. Jadi betul-betul memang tahun ini memang City ini bermain tanpa striker, dan musim depan harus target mendapatkan sosok striker yang bisa menggantikan prestasi Aguero. Nah, Aguero ini kan bagi fans Manchester City sudah dianggap legend. Iya. Kepindahannya ke Barcelona ini apakah mengganggu konsentrasi tim menjelang final? Kalau soal itu mungkin semua tim tidak berpengaruh untuk di dalam tim ini tidak ada yang kita tidak terganggu konsentrasi. Kami akan memberikan terbaik untuk pertandingan terakhir buat Aguero, memberikan karena sosok Aguero ini menginginkan juara champion untuk persembahan terakhirnya di Manchester City. Jadi teman-teman dan pemain, staff dan manajemen itu minta fokus dan optimis memberikan gelar si tim besar untuk si Aguero dan terbang ke Manchester City. Untuk Omandang, Thomas Tuchel ini kan mungkin perebutan trofi terakhir ini. Ya. Pembuktian juga dari seorang Thomas Tuchel apakah bisa membawa si kuping besar ke Stamford Bridge atau enggak? Untuk Thomas Tuchel sendiri pasti kita ketahui kan musim lalu kan dia berhasil kembali ke final juga pada saat menangani PSG. Iya, Nah mungkin Thomas Tuchel akan mempelajari di kegagalan yang tahun lalu. Mungkin dia sudah mempersiapkan beberapa strategi dan mempersiapkan taktik-taktik dan mempelajari kesalahan-kesalahan tahun lalu. Berarti Tuchel ini menyiapkan meramu strategi khusus untuk final ini. Nah, jadi apalagi kita termasuk dia akan berada di kegagalan di final kemarin. Oh iya, betul. Nah, jadi teman-teman para penonton dari Red Gang Bola Bola FC ini, Tuchel akan mempersembahkan strategi khusus di pertandingan laga final Piala Liga Champions tahun ini untuk mengalahkan Manchester City. Satu pertanyaan terakhir untuk keduanya, bagaimana pesannya untuk para super fans yang ada di Makassar, Sulawesi Selatan maupun Indonesia? Kita mulai mungkin dari Mr. Alis. Ya, buat fans Manchester City dimanapun berada, mau dari Sabah sampai Merauke, kita harus selalu mensupport tim kesayangan kita, tim kebanggaan kita, walaupun di balik layar kita support, memberikan dukungan penuh di semua kompetisi. Untuk yang dalam waktu dekat ini, untuk pertandingan final, buat kita final pertama, gelar pertama, insya Allah mudah-mudahan kita harus memaksimalkan support buat tim kesayangan kita, dan jangan lupa buat khususnya di Pulau Sulawesi, bukan cuma di Sulawesi, di Indonesia Timur ada kesempatan untuk ke Makassar. Jangan lupa di tanggal 29 nanti kita akan adakan nobar akbar, insya Allah dengan sistem tetap menjaga protokol kesehatan, itu yang paling penting. Terus kita akan nobar bareng dengan saudara kita CSP Makassar, saudara Anda, salah satu sahabat saya, salah satu teman legend saya, seumuran saya di legend. Terus mau dari kubu City, kubu Chelsea, ayo kita birukan. Karena kita sama-sama biru, kita pilihkan biru mana, tua atau muda. Penting kita sama-sama datang di tanggal 29 atau masuk tanggal 30 dini hari. Masih rahasia. Masih rahasia ya. Oke, terima kasih dari City. Ya, Om Mandang, bagaimana pesan untuk seluruh super fan CISC baik yang ada di kota maupun di Indonesia? Oke, buat teman-teman yang ada di Makassar,
Jangan pernah lelah untuk mendukung tim kebanggaan kita, Chelsea. Kawal sampai selesai. Terus masih ada satu match, masih ada satu pertandingan. Dan ini kita harus butuh pengawalan yang sangat luar biasa. Kita harus tetap selalu mendukung tim kebanggaan kita. Apapun yang terjadi, jangan pernah semangat untuk terus menjadi terus. Jadi seperti juga teman-teman MCSI, saya undang teman-teman yang ada di Makassar ataupun ada di Sulawesi dan Indonesia Timur. Tanggal 29 nanti kita akan ada nobar akbar final Liga Champion dari Biru. Untuk masalah info dan lokasi, terus saja pantau di sosial media kita masing-masing, maupun di sosial media CSCI Makassar ataupun di sosial media CSC Makassar. Misalnya minggu ini atau besok kita akan sudah rilis info lengkapnya. Jadi untuk teman-teman dari pendukung Manchester City maupun dari pendukung Chelsea The Blues dan seluruh masyarakat Kota Makassar yang ingin menyaksikan laga final Liga Champion 2021, yang mau tahu tempat nobarnya dan yang mau tahu info lebih lanjutnya, silakan hubungi dan pantau channel dari City Makassar dan juga Chelsea Makassar, baik di Instagram maupun di media sosial manapun. Jadi teman-teman, malam hari ini cukup sudah perbincangan kita pada malam hari ini. Tapi sebelum saya menutup acara, saya meminta prediksi skor dari Chelsea maupun dari Manchester City. Untuk Anda, berapa prediksi skornya ini? 2-0 ya? The Blues 2-0. City Sama, sebaliknya. sebaliknya 2-0 ya, City 2-0 juga. Jadi teman-teman, prediksi dari kedua ketua Corwil dan ketua Manchester City Makassar ini sama-sama 2-0. Entahkah siapa yang menang nanti, dan pastinya laga final champion pada tahun ini dijamin seru dan sangat seru karena mempertemukan tim All England yang dimana sama-sama biru, yang satu biru muda, yang satu biru tua. Tapi juga rivalitas hanya 90 menit. Setelah itu kita masih tetap saudara. Ya, rivalitas 90 menit, selebihnya kita saudara semua kan. Jadi sekali lagi saya himbau kepada seluruh penonton dan teman-teman follower dari Red Gang Bola Bola FC yang ingin menyaksikan laga final champion pada tahun ini, bisa pantengin info di salah satu media sosial dari keduanya. Terima kasih Om Andang, terima kasih banyak, terima kasih Mr. Alis, terima kasih untuk semua penonton. Jangan lupa like, subscribe, and comment Red Gang Bola Bola FC. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ewako, ewaki, gue wae.